Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat sore, Jumat Inspirasi. Pemirsa, kembali bersama saya Diana Rosyanti, tentunya mengajak Anda untuk berjumpa dengan dia yang perjalanan hidupnya, apa yang dilakukannya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Kali ini saya mengajak Anda jalan-jalan langsung ke kediaman pribadi dari Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, yaitu Bapak Haji Hasnur Yadi Sulaiman, yang saat ini sudah bersama saya. Kita akan ngobrol-ngobrol part beliau ketika sebelumnya mungkin Anda bisa melihat bagaimana beliau mengelola perjalanan politiknya, mengelola Barito putranya. Kali ini di part yang saat ini beliau menjadi Wakil Gubernur, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Langsung saja kita temui. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik Pak, ini seru nih perjalanan Pian nih part kedua gitu ya, part kedua di Duta TV yang ingin kita mudah-mudahan Pian berkenan untuk share gitu. Nah ini posisi sekarang nih Pak, perjalanan politik Pian kemarin menjadi anggota dewan, saat ini terpilih menjadi wakil gubernur. Apa yang berbeda Pak? Yang dirasakan walaupun mungkin baru dalam hitungan waktu, adakah sesuatu yang berbeda di perjalanan politik menjadi anggota dewan dan juga menjadi seorang kepala daerah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjalani sebagai wakil gubernur kan baru beberapa hari karena setelah dilantik 20 Februari dan hari ini tentunya belum sebulan. Tapi bisa saya rasakan bagaimana sebagai anggota DPR RI tentunya lebih banyak di Jakarta. Sedangkan di sini tentunya harus bersama-sama dengan masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta, dan saya mendampingi Pak Gubernur Pak Haji Muhyiddin, dan ini memang sesuai amanah dari Abah dan Mama tercinta. Jadi 2015 sebelum Abah meninggal, waktu itu Abah menugaskan saya untuk menjadi bakal calon wali kota periode 2015-2020 waktu itu. Jadi berpasangan malah dengan Pak Wali Kota Pak Haji Musina, beliau sebagai bakal calon wakil wali kotanya waktu itu. Tapi qadarullah Abah meninggal, kemudian Mama waktu itu berharap saya hanya bisa menjalankan tugas sebagai anggota DPR saja. Jadi walaupun sudah mendaftar di 8 partai politik waktu itu, kata Mama minta maaf saja ke beliau-beliau, tapi Mama berharap Hasnur karena juga baru terpilih sebagai anggota DPR RI, jalankan dulu amanah yang diberikan ini, kata beliau. Baik. Jadi menarik ini Pak. Di setiap periode konsentrasi, itu nama seorang Hasnur Yadi itu pasti selalu ada. Entah itu di tahun-tahun sebelumnya, dan pasti selalu menjadi kandidat 3 besar gitu. Pertanyaannya, pada akhirnya kenapa majunya baru yang sekarang ya gitu loh. Itu momennya apa itu Pak? Iya, jadi kan 2015 dengan restu Mama kami menjalankan atau meneruskan saja di anggota DPR. Kemudian di 2019 waktu itu kami pikir setelah 1 periode kami masih belum cukup untuk menimba pengalaman dan ilmu di sana. Kemudian walaupun waktu itu memang ada beberapa tokoh-tokoh Banua yang meminta kami untuk ikut, tapi kami menolak karena berharap masih bisa mendapatkan pengalaman sebagai anggota DPR RI, dan alhamdulillah waktu itu juga terpilih 2019 sampai 2024. Nah, kemudian di 2024 ini setelah 2 periode, dan kami juga waktu itu juga ikut di 2024-2029 kan, alhamdulillah juga dapat amanah dari Banua Kalimantan Selatan, khususnya di Dapil Kalsel 2 ya. Nah, tapi setelah berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Abah, terutama Pak Yusuf Kala, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Akbar Tanjung, kemudian juga di Banua sini juga khususnya Pak Haji Muhyiddin. Pak Haji Muhyiddin yang mempunyai sejarah yang panjang dengan Abah dan Mama, mulai dari pemain Persenus, Persatuan Sepak Bola Nusantara yang didirikan Abah tahun 70-an, kemudian juga bersama-sama Abah juga sebagai pengusaha, kemudian juga waktu beliau jadi wali kota juga sangat dekat sama Abah walaupun berbeda partai, dan kesamaan visi dan misi dan tentunya nilai-nilai yang diajarkan oleh Abah dan Mama itulah yang membuat kami setelah diberikan saran oleh beliau-beliau memutuskan untuk mudah-mudahan diberikan amanah oleh warga Banua Kalimantan Selatan tercinta mendampingi beliau sebagai gubernur. Artinya momennya itu ya, setelah cukup berkiprah di nasional, lalu akhirnya memutuskan untuk
Ya, walaupun setiap saat itu pasti banyak orang mendorong. Kira-kira bekal yang tadi Pak Hasnur bilang bahwa kita cukupkan dulu di yang nasional, networkingnya, jaringannya, apa yang bakal dibawa? Walaupun ini baru hitungan hari ya, hitungan hari, tapi kan pastinya sudah ada visi misi, sudah ada apa namanya bagi-bagi tugas juga dengan Pak Gubernur. Kira-kira apa yang bakal dibawa dari bekal itu untuk memajukan Kalimantan Selatan? Ya, tentunya waktu kami menjalaninya kami sempat memang mendapatkan amanah di beberapa komisi ya. Mulai dari awalnya itu komisi 4, kemudian pindah lagi ke komisi 6, kemudian pindah lagi komisi 10, terus juga komisi 7, bahkan di komisi 2 juga. Itu secara tidak langsung banyak pengalaman dan juga hal-hal sesuai tugas kami ya. Di legislasi, di pengawasan, di anggaran, kemudian yang paling penting adalah networking-nya, jaringannya gitu. Dan alhamdulillah sekarang teman-teman yang selama ini menjalaninya bersama-sama kami juga banyak dapat amanah yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, contohnya misalnya beberapa dari teman-teman sekarang sudah jadi menteri di kabinet yang sekarang ini, seperti Pak Maman di UMKM misalnya, salah satunya Pak Menteri Ekonomi Kreatif juga, walaupun berbeda partai gitu. Dan banyak lagi yang teman-teman dulu begitu bersama-sama di DPR, terus sekarang juga mendapatkan amanah di kabinetnya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dan dengan jaringan tersebut, dengan teman-teman seperti itu, mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama gitu untuk memberikan yang terbaik untuk warga Banua Kalimantan Selatan, tentunya di bawah pimpinan Pak Haji Muhyiddin. Kira-kira bagi tugasnya gimana tuh Pak dengan Pak Muhyiddin? Apakah sudah ada kesepakatan bagi tugasnya seperti apa? Walaupun mungkin ada tupoksi ada gitu lah kan, tapi pasti ada kesepakatan. Kira-kira seperti apa keharmonisan yang akan dijalankan ke depan Pak? Dengan pengalaman Pak Muhyiddin mulai dari jadi wali kota 2010-2015, kemudian juga jadi wakil gubernur dan sekarang jadi gubernur, saya pikir beliau sudah membuktikan selama ini menjadi pemimpin yang sangat bisa merangkul semua pihak. Oleh karena itulah waktu kami kampanye beliau selalu menyampaikan bahwa bekerja bersama merangkul semua. Karena di setiap kesempatan pun beliau selalu berusaha untuk bersama-sama, tidak hanya dengan kami sebagai wakil gubernur, dengan Sekda dan semua yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ini. Itu menunjukkan beliau sebagai pemimpin yang bisa merangkul semuanya dan bisa membagi tugas dengan kami, tidak one man show, tidak sendirian, dan itu menunjukkan benar-benar seorang pemimpin yang sejati. Oke, artinya memang sudah ada kesepakatan untuk kemajuan. Itu menarik tagline ketika kampanye dan pastinya itu akan dibawa terus, bekerja bersama, merangkul semua. Yang dimaksud dengan merangkul nih bagaimana nih? Kira-kira kan pastinya nanti ada kabinet dalam tanda kutip itu kan akan diatur dan lain sebagainya. Yang kondisi seperti apa yang diharapkan akan menjadi teamwork dari Muhyiddin Hasnur ini ke depannya? Kalau boleh saya mengartikan itu untuk masyarakat secara keseluruhan. Jadi pada saat pemilihan gubernur kemarin kan hanya ada 2 pasangan calon. Tentunya ada yang memang memilih kami, ada juga yang memilih yang lain gitu. Yang diharapkan adalah setelah ini yang ada hanya satu, Persatuan Banua Kalimantan Selatan tercinta. Jadi semua warga Banua Kalimantan Selatan punya hak untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan. Kata Pak Gub selalu, tegur saja saya kalau salah, berikan saya masukan yang positif tentunya, kata beliau. Selama kita mampu ya kita akan coba menyerap semua aspirasi dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Tapi tentunya kita utamakan adalah janji-janji kita pada saat kita kampanye. Dan merangkul semua ini ya tidak ada 0102 lagi. Yang ada sudah jadi warga Banua. Kita bersama, kita adalah warga Banua Kalimantan Selatan tercinta. Baik, pemirsa, setelah konsentrasi kompetisi, berikutnya adalah tinggal kolaborasi, bekerja bersama. Seperti apa biasanya orang bertanya 100 hari pertama, nanti kita juga pastinya akan dapat info dari Pak Gubernur, yang kita dari Pak Wagub ini seperti apa 100 hari pertama, pembagian tugasnya, bekerjanya seperti apa, kita masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, biasanya
pemimpin yang baru memimpin dalam tanda kutip itu ditanya 100 hari terakhir targetnya apa. Nah ini dengan Pak Gubernur 100 hari terakhir yang paling krusial yang akan 100 dibereskan hari apa? pertama ini maksudnya. Saya 100 hari pertama. Kok jadi terakhir ya? 100 hari pertama itu gimana Pak? Apa yang jadi fokus? Iya, tentunya kan kami kemarin sudah menyampaikan visi dan misi kami kan bahwa Kalsel bekerja yang berkelanjutan religi dan segala macam ya. Yang utama menurut saya ya, bagaimana kita bisa melaksanakan dulu sesuai arahan dari Pak Prabowo Subianto. Apalagi kemarin kan kita baru retret ya. Dan tidak hanya Pak Prabowo yang bicara, Pak Gibran juga bicara, para Menko, para Menteri segala macam. Di situ kita tahu cita-citanya Pak Prabowo, Pak Gibran kan tentunya. Dan pasti ada prioritas-prioritas yang beliau harapkan. Dan setahu saya waktu itu beliau sangat berharap masalah sampah, masalah lingkungan, kemudian juga infrastruktur pendidikan juga, dan bagaimana kita juga ikut mensukseskan makan gratis tersebut. Jadi apalagi ini momennya kan momen Ramadan ya, puasa gitu. Pertama tentunya kita silaturahmi, kita konsolidasi semuanya, kita satukan semuanya yang tadi saya bilang masyarakat semua, tidak ada lagi 01, 02, dan tentunya kami sendiri juga ada janji-janji politik yang harus kami tepati. Gitu. Nah, tapi janji politiknya masuk aja sebetulnya dalam Asta Cita itu bisa tersinergi. Masuk. Ya, sama lah kalau menurut saya kurang lebih saja gitu. Pak Gubernur berkali-kali menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa awal ini beliau akan konsen tentang sampah, dan insya Allah akan ada action langsung dari beliau dan kita tunggu saja nanti kita bersama-sama bekerja bersama. Kita tunggu ya 100 hari pertama, bukan terakhir ya 100 hari pertama. Baik Pak, kita flashback sedikit ya, karena di belakang ini ada gambar, ada foto the legend kita, yaitu kebetulan keduanya sudah insya Allah tenang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama adalah kalau kita melihat Bapak Haji Sulaiman Habib. Pada sosok beliau, didikannya baik itu dari politik maupun juga kehidupan. Apa yang paling melekat di Pak Hasnur, didikan dari beliau itu? Ya, banyak nilai-nilai ya. Ya, nilai-nilai. Saya pernah bicara waktu 2018 ya masalah nilai-nilai baru, tidak perlu saya ulangin. Yang sekarang kaitannya dengan politik saja, dengan masyarakat. Di Hasnur Group juga ada nilai-nilai, ada nilai 7, mulai dari awalnya kesatuan sikap, kata beliau, kemudian dapat dipercaya, disiplin, pantang menyerah, kemudian keadilan, kebersamaan, dan bijaksana. Itu adalah karakter-karakter yang tentunya kami sebagai anak-anak, cucu-cucu dan seluruh keturunannya harus selalu mencoba untuk mengamalkan. Tapi tentunya karena kita semua beragama Islam, tidak lepas dari tuntunan agama tentunya. Dan Abah selalu menitipkan kita kepada para habaib, para alim ulama, misalnya guru Judi di sini, guru sekumpul dulu juga, kemudian juga Habib yang sekarang masih hidup, Abah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo, banyak para guru-guru beliau, para habib, para alim ulama. Tapi untuk politik, Abah selalu bicara bahwa tidak mencari perbedaan, tapi mencari kesamaan. Selalu menjunjung tinggi persatuan kesatuan, dan tidak ada lawan politik. Yang ada adalah mitra politik dan santun dalam berpolitik. Jadi Abah tidak pernah ingin mengejar sebuah jabatan, habis itu berkompetisi malah menjatuhkan orang lain, malah merangkul semua, malah berusaha menyatukan semuanya. Bukan jabatan yang kita kejar, tapi adalah persatuan kesatuan yang kita kejar. Tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat Banua bisa semuanya adil, makmur, sejahtera. Itu yang selalu Abah sampaikan dan selalu dituntun dalam nilai-nilai agama. Itulah yang kami berusaha untuk selalu menjalankan kebaikan-kebaikan yang selama ini tidak hanya beliau sebutkan secara lisan, tapi beliau contohkan secara perlakuan beliau, karakter beliau, secara apa yang beliau lakukan selama ini. Dan itu menjadi contoh yang selalu kita ingin tiru sebagai anak-anak dan cucu-cucunya dan seluruh keturunan. Dan itu melekat sekali ya. Dan kebetulan tadi apa yang disampaikan itu jadi sesuai juga dengan visi misi ketika bercalon kemarin ya. Jadi itulah kenapa kami tertarik waktu diajak, karena begitu kami baca dan kami mengetahui memang karakter dari Pak Haji Muhyiddin dan Ibu Fatul Jannah ini mulai dari dulu, dari beliau masih kami anak-anak lah seperti itu. Jadi bukan orang lain, sudah seperti keluarga sendiri. Jadi bersama mudah-mudahan kita bisa mengabdi untuk Banua Kalimantan Selatan tercinta. Luar biasa. Baik, kita bicara politik Pak. Bicara politik ini kan agak seru nih kalau ngelihat Pak Hasnur ini, bahwa ada partai yang
kalau kita tadi bicara legend, ada partai yang beliau ikut membesarkannya, yaitu. Tetapi pada saat putranya maju, kemarin ternyata tidak mendapat surat dukungan dari partai yang dibesarkan. Kita tahu bahwa politik itu ya terkait dinamisasi, ya pasti ada seperti itu. Apa tanggapan Pak Hasto dengan kondisi tersebut? Ya, kami menghormati keputusan tersebut. Bagaimanapun tiap organisasi itu mungkin ada proses di dalamnya, ada aturan-aturan seperti apa. Mungkin memang secara aturan mungkin kami tidak layak untuk dicalonkan, kami terima itu. Kebetulan juga waktu itu kami juga sudah menghadap dengan Ketua Umum Partai Golkar pada saat itu Pak Erlangga ya, sebelum kemudian diteruskan oleh Pak Bahlil. Dan kami minta pertama doa restu dari beliau, kami sampaikan juga. Terus beliau mendoakan, memberi restu juga, tapi kata beliau memang karena aturan partai seperti ini dan kami menghormatinya. Tapi alhamdulillah juga kami tidak dipecat atau tidak dikeluarkan. Jadi artinya tetap di sebagai dalam keanggotaan partai karena memang tidak pernah ada surat apa segala macam bahwa kami dianggap bukan lagi bagian dari partai tersebut dan kami juga tidak pernah mengundurkan dari Partai Golkar. Jadi bagi kami itu adalah bagian dari keluarga kami. Apalagi Abah selalu menyampaikan di Barito Putra ya, di Barito Putra menyampaikan kata Abah kalau sekali keluarga selamanya kita keluarga gitu. Jadi ya kalau memang nanti ada surat yang terus memecat kami ya kami akan terima itu tentunya dengan lapang dada. Tapi sampai saat ini belum ada surat tersebut. Ya. Dan setelah terjadi kemenangan ini, apakah sudah berkomunikasi kembali dengan pimpinan baru? Ya, karena Pak Bahlil teman kami waktu dulu HIPMI. Mau tidak mau ya gitu loh. Teman kami waktu dulu HIPMI, jadi jauh sebelum beliau jadi ketua umum ya. Persahabatan tersebut sudah terjalin pada saat bersama-sama jadi ketua di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya di Kalsel, beliau di Papua kan. Jadi kemarin ketemu juga sempat berbincang-bincang dengan beliau. Tapi kan pasti ada aturan organisasi, prosesnya yang harus kita hormati bersama dan ya kita tunggu saja seperti apa. Jadi apapun keadaannya terima saja ya. Iya, kalau saya sekarang fokus saya adalah bagaimana saya bisa menjalankan amanah sebagai wakil gubernur ini dengan sebaik-baiknya untuk mendampingi Pak Haji Muhyiddin. Tujuan saya satu saja ingin mengabdi. Jadi saya tidak melihat itu mohon maaf partai apa segala macam. Yang saya lihat sekarang adalah saya diberi amanah sebagai wakil gubernur dan saya ingin menjalankan itu dengan sebaik-baiknya. Baik. Beliau ini kan partnya banyak. Tadi kita bicara part olahraga, nanti dulu deh part olahraga. Barito Putra. Beliau juga background-nya adalah pengusaha. Nah, ketika Bapak saat ini menjabat sebagai kepala daerah, sebagai wakil gubernur. Nah, ini wah itu di list media tuh rame tuh. Gubernur, wakil gubernur dengan kekayaan sekian. Itu kan publish. Apa tanggapan Bapak terkait publikasi yang seperti ini? Lalu bagaimana sikap Bapak sendiri dengan posisi sekarang sebagai kepala daerah dan juga ada dunia usaha atau bisnis yang memang itu menjadi bisnis keluarga, itu seperti apa? Jauh sebelum saya jadi anggota DPR, Abah waktu itu sudah meminta saya mengurangi aktivitas di perusahaan memang. Karena waktu itu memang Abah mempersiapkan saya untuk mewakili keluarga untuk bisa mengabdi melalui jalur sosial politik dengan masyarakat Banyuwangi Kalimantan Selatan tercinta itu. Jadi apalagi kami bertujuh saudara, kami berbagi tugas masing-masing yang diketuai oleh Pak Haji Rahmadi sebagai presiden komisarisnya, kemudian Ibu Jayanti Sari sebagai putri tertuanya, sebagai presiden direkturnya, dan sekarang malah bungsu Pak Jenderal Hadi yang banyak memegang peranan tentunya. Saya sudah banyak tidak terlibat lagi, apalagi sekarang sebagai wakil gubernur tidak boleh kan secara peraturan gitu. Jadi saya juga tidak ada di struktur sama sekali, tapi saya memang sebagai pemegang saham, masih sebagai pemegang saham. Kalau kita bicara dulu Abah pernah dicalonkan jadi calon gubernur juga berkali-kali. Kenapa Abah tolak? Karena memang Abah tidak mau ada konflik of interest. Pada saat itu Abah sendirian, Abah pegang perusahaan sendiri. Kami masih banyak yang sekolah apa segala macam. Jadi sedang menggawangi perusahaan itu. Abah tidak mau waktu itu. Dicalonkan mulai dari tahun 2000 dicalonkan waktu belum pemilihan langsung. Terus saja sampai terakhir tuh 2010 Abah pun akhirnya menolak karena waktu itu Abah masih terlibat langsung gitu. Kalau saya memang dari awal sebelum saya dicalonkan sebagai anggota DPR saya sudah dikurangin, malah setelah itu tidak dilibatkan sama sekali. Karena sudah dipersiapkan untuk ini ya. Mungkin kakak-kakak saya, adik-adik saya hanya minta pemikiran saja dari saya karena saya bagaimanapun kan sepertujuh sebagai pemegang saham Hasur Group gitu.
Jadi insya Allah kami jangan khawatir, kita tidak akan memanfaatkan ini untuk kepentingan usaha kita. Bahkan Abah pada saat jadi ketua Golkar tidak jadi apa-apa, jadi ketua Golkar saja gitu. Pernah jadi anggota MPR, tapi terus juga tidak mau kan gitu. Tidak pernah mengejar jabatan apapun. Terus kemudian Abah juga, waktu itu saya masih di perusahaan, Abah bicara, Hans Nur mulai sekarang untuk usaha-usaha konstruksi, usaha-usaha yang ada hubungannya dengan proyek pemerintah, tutup semua, berhenti semua. Karena Abah tidak mau ada konflik of interest, jangan sampai dibilang Abah memanfaatkan jabatan Abah sebagai ketua Golkar untuk meminta proyek kepada pejabat-pejabat tersebut. Tidak boleh sama sekali. Bahkan di Barito Putra, tidak Rp1 pun kita pernah meminta untuk APBD. Pada saat boleh pakai APBD. Begitu Abah sangat memberikan pelajaran untuk kami tidak boleh sama sekali memanfaatkan amanah atau apapun itu yang berhubungan dengan pemerintah itu. Tidak boleh sampai memakan uang rakyat Rp1 pun, kata Abah. Ya. Baik, ini jadi menarik. Tadi sudah disinggung-singgung soal Barito Putra. Tidak ada Rp1 pun APBD. Tidak ada. Pertanyaannya, ini banyak orang di luar nih. Pak Hasnur sudah jadi wakil gubernur. Akankah Barito Putra itu diserahkan kepada Banua kita menjadi milik masyarakat atau menjadi milik pemerintah provinsi atau akan tetap seperti sekarang? Jawabannya kita tunggu, kita kembali sesaat lagi. Pemirsa pasti penasaran, bagaimana dengan Barito Putra? Itu jadi pertanyaan nih, apakah dengan beliau menjadi wakil gubernur, akankah diserahkan kepada Pemda atau seperti apa? Apakah akan tetap seperti ini? Iya, amanah yang diberikan Abah bahkan sebelum meninggal, Abah itu berpesan satu, kata Abah, Hans Nur Group, selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, oleh Rasulullah, tolong pertahankan dengan niat untuk menafkahi keluarga dan untuk bermanfaat kepada masyarakat. Kedua, Yayasan Hans Nur Center, apabila ada keuntungan dari Hans Nur Group, maka disalurkan sepertiganya untuk Yayasan Hans Nur Center menebarkan manfaat melalui pendidikan, sosial, atau apapun itu yang diperlukan oleh masyarakat. Yang ketiga, kata Abah, adalah ini, Barito Putra ini. Nah, kalau ini adalah amanah dari Abah dan Mama, setahu saya kita tidak boleh merubah apapun yang ada di dalamnya. Mohon maaf, kalau dilihat mulai dari awal didirikan tahun 88, logonya itu dari dulu nggak pernah berubah. Banyak supporter masih mengatakan, wah ini udah apa bahasa itu old fashion, udah lama ini. Saya bilang nggak apa-apa, anggap aja vintage gitu. Jadi nggak masalah gitu, dibilang kuno, dibilang apa gitu kan. Jadi tapi yang saya pegang adalah ini amanah Abah, tidak boleh dirubah sedikit pun. Tadi saya baru bicara dengan para ulama di sini. Saya bilang kamar Abah kalau dilihat, seandainya bisa lihat, itu tidak kita rubah sedikit pun karena kita tidak boleh merubah apa yang menurut kita sudah diwariskan oleh Abah dan Mama. Nah, itu pula yang kalau itu pertanyaan seperti itu, saya pikir kan di sini sudah banyak punya pemerintah ya, misalnya Perseban, setahu saya kan punya Kota Banjarmasin ya, setahu saya kan. Nah, itu kan tim-tim perserikatan. Kami ini kan dulunya kan adalah ex Galatama. Ex Galatama ini hanya ada 3 klub di Indonesia yang bertahan. Kami, Arema Malang, dan Semen Padang gitu. Dan ya mohon maaf sekali, Arema Malang, Semen Padang mungkin sudah berganti pemiliknya. Kita pemiliknya adalah warga Banua Kalimantan Selatan. Kami nama saja, tapi ya pemiliknya ya warga Banua Kalimantan Selatan. Abah selalu bicara, ibarat seorang manusia, supporter atau masyarakat Banua Kalimantan Selatan itu adalah ruhnya. Gitu. Makanya pada saat kemarin main di luar kandang kami serasa ditinggalkan ruhnya karena nggak ditonton oleh supporternya gitu. Jadi kami hanya anggota badannya saja, hanya kakinya saja, hanya tangannya saja. Jadi mengatur manajemennya saja lah ya. Hanya gitu, digerakkan oleh ruhnya tersebut. Ya kalau nanti ternyata supporter ataupun masyarakat maunya seperti itu ya. Mungkin ya kami sholat istikharah dulu, siapa tahu dapat petunjuk gitu kan. Tapi setahu kakak-kakak saya, setahu adik-adik saya, kita tidak berani merubah itu karena ini adalah amanah dari Abah dan Mama tercinta. Baik, sekali lagi jadi kalau manajerial pengaturan tetap
by Hasnur Group, tapi secara ruhnya tadi ini tetap milik karena memang didedikasikan untuk Banua kita tercinta ya. Baik, sekarang flashback lagi ke Pak Hasnur. Bagi Pak Hasnur itu sekarang ini kan ada pencapaian-pencapaian Pak. Satu dari tadi kita dengarkan itu adalah proses mencapai sesuatu itu juga di dalamnya ada menjalankan amanah orang tua gitu kan, termasuk di politik dan lain sebagainya. Bagi Pak Hasnur pribadi sendiri, sukses itu apa sih Pak? Pencapaian sukses yang ingin dicapai oleh Pak Hasnur secara pribadi itu apa? Ya, pertama tentunya tadi sampaikan amanah orang tua kan, beliau mungkin banyak sudah menyampaikan ke kami bertujuh, bahkan tidak hanya kami bertujuh, dengan pasangan-pasangan kami, dengan cucu-cucu juga dari Abah Mama. Tapi bagi saya, Abah selalu menyampaikan begini, pada saat saya dulu ikut di perusahaan, kata Abah, makan dulu karyawan-karyawati kamu, baru kamu makan. Bahagia dulu mereka, baru kamu bahagia. Begitu juga waktu saya ikut dalam partai politik, Abah berusaha untuk selalu menjunjung tinggi kepentingan masyarakat luas, masyarakat Banua Kalimantan Selatan, tentunya masyarakat Indonesia juga di atas kepentingan kita pribadi. Nah, Abah selalu menyampaikan sama saya bagaimana kamu silaturahmi dengan orang, mulai orang itu mungkin tadinya belum tersenyum sampai orang itu tersenyum, buat masyarakat itu bahagia, kata Abah. Bagaimana ya? Tentunya dengan kemampuan kamu, semampu kamu. Itulah kenapa kita harus ikut di politik, karena kita berusaha untuk menjalankan program-program pemerintah itu hanya untuk kebahagiaan masyarakat Banua Kalimantan Selatan tercinta. Jadi bagi saya, kalau saya ketemu dengan warga Banua, saya salamani, saya bisa lihat dengan tulus senyumnya, bahwa senyum itu senyum bahagia, baru saya bisa menyampaikan bahwa saya sukses. Minimal di sekitar saya dulu, di sekitar saya ada. Tapi kalau sekarang kan saya sebagai warga Banua Kalimantan Selatan tercinta, tentunya ini adalah tugas yang tidak mudah untuk membahagiakan 4 juta masyarakat Kalimantan Selatan tercinta. Tanggung jawabnya tambah banyak gitu. Ya, tapi tentunya kalau bicara sukses ya itu yang diharapkan ya, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rasulullah SAW, tentunya tidak mungkin. Gitu. Baik, bicara leadership Pak, bicara leadership, Anda juga kan ditempa selain tadi dengan pesan-pesan kehidupan, contoh yang dari ayah Anda, lalu Anda juga ditempa, walaupun mungkin tidak terlalu terlibat di perusahaan, pasti ada gaya-gaya leadership yang dipunyai Pak Hasnur. Sekarang Anda sebagai kepala daerah pastinya, apalagi harus sharing dengan Pak Gubernur, kira-kira pola kepemimpinan seperti apa yang akan diterapkan, terutama kepada teamworknya adalah para kepala dinas dan juga mungkin yang lain-lain secara struktur ke bawah, seperti apa? Ya, kalau referensinya jelas ya, kita sebagai umat beragama, kebetulan kita adalah agama Islam, tentunya Nabi Muhammad SAW tentunya, bagaimana kepemimpinan beliau seperti apa gitu. Tapi tentunya kita sebagai manusia yang banyak kekurangan ya sulit lah, bukan sulit, tidak mungkin lah untuk 0,0 sekian persen aja tidak mungkin untuk bisa meniru beliau. Tapi paling tidak ada niat untuk kita meniru gaya kepemimpinan beliau gitu. Apalagi dengan tuntunan dari para alim ulama, para habaib, dan Abah Mama sudah memberikan contoh, terus pendahulu-pendahulu kita semuanya tentunya. Gitu. Tapi buat saya pribadi, saya berharap kita adalah pemimpin yang bisa menyatukan semuanya. Tidak hanya agama Islam saja, tapi semua agama. Tidak hanya suku Banjar saja, tapi semua suku yang ada. Dengan semua perbedaan kita itu, yang Bhinneka Tunggal Ika itu, tapi jadikanlah itu sebuah kekuatan justru untuk kita menyatukan semuanya itu. Dan jadilah pemimpin yang bisa memberikan contoh. Tidak hanya bisa memberikan arahan, instruksi, tapi juga bisa, ibarat kita bisa, tolong bersihkan sampah, ya kalau bisa kita juga ikut membersihkan sampah. Bukan tidak, harus ikut juga. Teladan begitu ya Pak? Ya, jadi teladan. Leader by example tentunya. Gitu. Ya. Menjadi menarik dari pandangan Pak Hasnur sendiri, melihat atau memotret Kalsel saat ini. Pastinya kan bukan mau berkompetisi, tapi memang pada akhirnya kan harus naik level gitu kan dengan kepemimpinan yang ada. Kira-kira kondisi current-nya itu seperti apa, dan ke depan tuh harus naiknya itu seperti apa? Naik kelasnya itu harus seperti apa? Ya, tadi saya barusan juga bersama Pak Gub tentang tim pengendalian inflasi, digitalisasi juga. Tapi kan tujuannya adalah bagaimana kita ini harus tumbuh sesuai dengan target Pak Prabowo 8% gitu. Itu tumbuh 8%, tapi kalau inflasinya tinggi juga bagaimana? Jadi yang harus kita perhatikan ya tentunya kebutuhan pokok para
masyarakat. Ini misalnya mau menjelang hari raya, pasti kan naik kan harga-harga segala macam. Bagaimana kita dengan amanah yang diberikan kepada kita bisa memberikan kekuatan yang mengontrol itu semua gitu, membuat masyarakat senang, bahagia dengan harga-harga yang terjangkau. Kemudian juga tentunya hal-hal yang mendasar lah, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan tentunya gitu. Mohon maaf, kita sudah punya satu modal kuat menurut saya. Kalau kita perhatikan pada saat kita hall gurus kumpul, di situ kita bisa melihat bagaimana warga yang tadinya mencari nafkah selama 11 bulan dipakai untuk 1 bulan tersebut untuk menyenangkan semua jamaah hall gurus kumpul. Semua yang mereka punya, makan, minum, ayo kita sharing sama-sama, yuk kita sama-sama kita suguhkan untuk tamu-tamu dari berbagai, dan itu gratis loh. Coba di belahan bumi mana yang bisa melakukan hal tersebut gitu. Padahal datang sini menurut data kan mungkin 4 juta, 5 juta yang datang ke sini gitu. Iya kan? Tapi semuanya alhamdulillah antusias untuk membahasnya. Senang, bahagia gitu. Dan semuanya bersatu. Nah, jadi menurut saya itu bukan hal yang mustahil gitu. Kita bisa lakukan itu kok gitu. Dalam satu kesempatan itu. Kenapa kita bisa kita lakukan dalam setiap kesempatan gitu. Nah, tentunya kita harus hadir, pemerintah harus hadir. Itu tadi menyiapkan lapangan pekerjaan, menyiapkan infrastrukturnya seperti apa, terus hal-hal keperluan mendasarnya lah, sekolah, kesehatan, dan tentunya sesuai dengan program Pak Prabowo. Sambil terus juga menguatkan apa yang ada di sini begitu ya. Ya, kita selalu bicara sumber daya alam kan. Kita selalu bicara sumber daya alam. Oke, kita bicara sumber daya alam, bagaimana kita jadi tuan rumah yang baik tentang sumber daya alam kita sesuai pasal 33 kan gitu tentunya. Yang paling penting adalah selain manusianya tentu lingkungannya harus kita jaga. Ya, jangan sampai dibilang jelek bencana-bencana alam terjadi. Terus habis itu ya jangan sampai rusak lah lingkungan kita tentunya, karena ini adalah warisan kita untuk generasi selanjutnya kan. Tapi yang harus dibangun tidak itu sebetulnya, tapi sumber daya manusianya menurut saya. Bagaimana pertama akhlaknya, karakternya, perilakunya, dan tentunya itu tidak hanya lewat pendidikan, lewat agama, tentunya agama apapun selalu mengajarkan kebaikan menurut saya. Dan di sini toleransi beragama sangat baik sekali. Tinggal kita bisa menyiapkan kebutuhan dasarnya dulu seperti apa yang harus kita kuatin. Jangan terlalu muluk-muluk berpikir yang lain-lain gitu menurut saya. Baik, balancing itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wagub. Kita masih akan berbincang lagi, masih elaborasi bagaimana hal-hal menarik atau hal-hal penting yang memang juga akan diabdikan oleh beliau untuk Banua kita tercinta. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita tahu setelah keputusan Presiden Prabowo bahwa seluruhnya harus dilakukan efisiensi, termasuk adalah pembangunan infrastruktur, pembangunan yang sifatnya mercusuar, begitu kan. Nah, ini pastinya bikin para kepala daerah yang baru dilantik tuh agak garuk-garuk kepala karena harus melakukan refocusing dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di Banua kita nih Pak kan ada juga banyak proyek-proyek, termasuk salah satunya mungkin yang ditunggu adalah stadion dan lain sebagainya. Kira-kira dengan tadi adanya harus efisiensi dan lain sebagainya, apakah itu bisa tetap diwujudkan atau seperti apa perencanaannya Pak? Iya, setahu saya itu kan hanya 2 tahun, 3 tahun ini, tapi setelah itu kata beliau pastilah kita akan kembali lagi. Tadi saya barusan sampaikan kan, bahwasanya jangan muluk-muluk dulu lah, yang bisa dilakukan dulu gitu ya. Gitu. Tapi tentunya namanya janji ya itu tidak sekarang saya ditagih sampai nanti di akhirat kan akan ditagih. Gitu. Dan kami berusaha untuk mewujudkan janji-janji itu di 5 tahun ini. Saya banyak bicara dengan Pak Haji Muhyiddin tentang itu. Sampai saya juga memberikan beberapa, boleh dibilang alternatif lah ya gitu. Saya bilang, Pak, gimana kalau Stadion 17 Mei saja dulu yang diperbaikin gitu. Toh itu kan punya nilai sejarah yang luar biasa. Dari tahun 74 setahu saya. Kemudian
dari tahun 74 sampai dengan sekarang tuh kalau nggak salah hanya 3 kali deh direnovasi itu. Dan alhamdulillah renovasi terakhir ini cukup panjang nih dari 2019 sampai dengan sekarang belum selesai gitu. Jadi di level up itu aja ya? Iya, kayak kemarin saya bicara sama beliau, Pak, bagaimana Pak kalau seandainya ini, kata beliau, ya boleh saja nanti, tapi bagaimana kan ini janji kita gitu ke masyarakat. Dan beliau bicara bahwa ini bukan hanya untuk sepak bola loh, saya menyiapkan untuk cabang olahraga yang lain, jadi seperti sport center nanti ke depan. Saya juga punya tujuan tidak hanya untuk sepak bola, tapi seluruh cabang olahraga kalau bisa, kata beliau. Beliau malah menyiapkan situ lahan yang cukup luas, kata beliau. Dan beliau masih optimis bahwa dalam 5 tahun kepemimpinan beliau itu akan terwujud. Dan saya tentunya sebagai wakil gubernur beliau pasti akan mensupport beliau. Baik, Bapak kan terutama menggawangi Barito Putra ya, pasti bicara sportivitas, bisa tidak hanya bicara olahraga, tapi spirit sportivitas yang ada di situ. Sepenting apa sih spirit itu dan juga bisa ditularkan kepada masyarakat? Tidak hanya mereka pecinta olahraga gitu kan, tetapi seluruh masyarakat, apalagi mungkin generasi muda. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan terkait hal itu, Pak? Iya, Abah itu orang yang sangat menjunjung tinggi sportivitas, nilai-nilai fair play gitu. Pada saat dulu Barito Putra di Galatama, bahkan juga ikut di liga, di perjalanannya itu kan pasti bermacam-macam yang kita hadapin ya, dan selalu masalah wasit, masalah match fixing, apa segala macam. Dan banyak ya boleh saran kan boleh saja ya, semua saran. Pak kalau semua ngatur wasit kita kenapa nggak ikut ngatur wasit, katanya gitu. Abah langsung senyum dan kemudian dengan suara yang tegas, ya kalau kamu mau ngatur wasit, kamu sekarang pergi aja ke pasar beli piala sendiri, katanya. Beli piala sendiri, kan kamu mau juara. Jadi juara ya. Langsung dapat juara gitu. Dapat piala. Apain katanya? Kalau kamu harus bayar, harus ngatur, itu namanya membohongi diri sendiri, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Dan mohon maaf, alhamdulillah kami dapat waktu itu masih ada piala Fair Play ya, Fair Play Award kan, dapat kartu kuning tersedikit dan kartu merah sedikit. Itu Guru Zudi Allahyarham waktu itu kata beliau, ini melebihi daripada juara 1 karena ini juara akhlak, berarti kata beliau, karakter. Kan sepak bola itu oke 2 kali 45 menit mencari menang. Kalau tidak beruntung jadi kalah. Tapi kan setelah itu kita bersatu lagi. Kita kan warga Indonesia, warga Indonesia tercinta. Itu bukan itu tujuan utamanya. Ya memang kita ingin memberikan kebanggaan. Tapi yang paling penting adalah persatuan Indonesianya kan. Bahwa kita warga Bandung Kalimantan Selatan, warga Indonesia tercinta yang ingin memberikan yang terbaik, tapi tentu persatuan itu adalah di atas segala-galanya. Dan itu yang harus digarisbawahi. Betul. Terakhir Pak, karena waktu kita enak ngobrol, tidak terasa sudah habis. Pesan secara umum, baik itu untuk masyarakat maupun juga mungkin untuk teamwork nanti Bapak ya, apa yang ingin disampaikan, termasuk juga mungkin hal yang paling urgent yang ingin dilakukan itu bersama Pak Gubernur. Silakan Pak. Iya. Kami tentunya berharap kerjasamanya dari seluruh warga Banua Kalimantan Selatan tercinta. Pak Haji Muhyiddin dari awal menyampaikan bekerja bersama, merangkul semua. Artinya beliau tidak ingin sendirian, beliau ingin semua warga Banua Kalimantan Selatan punya hak yang sama. Bisa memberikan saran, bisa memberikan apapun yang kita berikan sesuai kemampuan kita tentunya. Tapi dengan satu tujuan, yaitu warga Banua Kalimantan Selatan harus semuanya makmur, sejahtera, dan tidak ada satu golongan pun yang merasa tertinggal. Semuanya kita rangkul semuanya. Tapi tentunya sesuai porsi-porsinya masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan semuanya tentunya. Dan seperti sebuah tim sepak bola lah. Sebuah tim sepak bola ada yang menjadi pemain belakang, pemain back, ada yang main tengah, ada yang main depan. Tapi tujuannya kan satu, yaitu adalah memberikan kemenangan untuk warga Banua Kalimantan Selatan tercinta. Dan ini harus teamwork, harus kerjasama. Dan Pak Haji Muhyiddin sudah memberikan contoh itu pada saat beliau jadi wali kota, kemudian juga ikut sebagai wakil gubernur, dan sekarang saya yakin dengan pengalaman beliau, dengan semua kerjasama dari semua pihak, mudah-mudahan kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu masyarakat Banua Kalimantan Selatan yang adil, makmur, dan sejahtera, dan tentunya punya akhlak yang luar biasa. Dan tujuan utama kita bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat sebagai bekal kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Agama apapun itu. Baik, mari kita sama-sama mensupport. Sekali lagi tadi Pak Hasnul sudah katakan bahwa kompetisinya selesai. Sekarang tinggal ke depan
depan adalah bersama-sama sesuai dengan tagline ya, merangkul semua, bekerja bersama. Jadi memang pada akhirnya tidak hanya melulu soal pemerintah, tapi seluruh elemen masyarakat Kalimantan Selatan. Terima kasih Pak waktunya. Senang hati kami. Mudah-mudahan kita nanti akan ketemu lagi pada part berikutnya tentunya. Karena ini baru hitungan hari beliau sebagai Wakil Gubernur. Nanti kita part berikutnya setelah ada perkembangan, mungkin kita akan diskusi dan ajak kembali beliau untuk ngobrol bersama kita untuk masyarakat Bandung. Kalau bisa berdua dengan Pak Haji Muhyiddin. Nah itu, kita nanti kalau bisa akan sama-sama kita cari waktu. Mudah-mudahan. Pak Sekda juga. Ya, baik. Terima kasih Pak. Nanti mungkin masing-masing dulu kita juga akan ketemu dengan Pak Gubernur, akan ketemu dengan Pak Sekda. Nextnya betul-betul kita satukan bertiga. Terima kasih. Selamat bekerja Pak Hasnul. Mudah-mudahan apa yang menjadi visi misi bisa tercapai dan Kalsel menjadi maju dan juga sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, pemirsa. Menarik bahwa tidak boleh ada dalam pembangunan satu orang pun tertinggal. No one left behind, itu menjadi penting. Mudah-mudahan Kalsel sejahtera, Kalsel maju, dan kita bisa sejajar dengan provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.